Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara atau interview adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan atau diinginkan penanya. Apakah jawabannya memuaskan atau tidak? Contohnya dalam proses melamar pekerjaan. Proses melamar kerja tentu merupakan saat-saat yang mendebarkan. Seringkali kita khawatir apakah kualifikasi kita sesuai atau tidak. Kemudian muncul pertanyaan, kira-kira apa saja yang akan ditanyakan pada saat interview? Pastinya semua pelamar kerja berharap dapat lolos sesi interview dengan mudah. Di video ini akan dipaparkan tentang pertanyaan interview tersulit, tapi jawaban sebenarnya adalah mudah. Perlu mental yang kuat untuk menjawabnya, dan banyak orang-orang yang gagal dalam menjawabnya. Simak terus ya, semoga jadi pelajaran yang bermanfaat. Ada persiapan-persiapan khusus ketika akan melakukan interview, yaitu pakaian harus rapi dan sopan, secara mental sudah siap dan tidak gugup, dan yang paling penting kita harus mengetahui kira-kira interviewer nanti mau bertanya apa, dan kita harus sudah siapkan jawabannya. Berikut ini kisi-kisi pertanyaan dalam interview melamar pekerjaan. Pertanyaan yang sering ditanyakan dalam interview yang pertama yaitu gambarkan tentang diri Anda. Apa yang ada di benak Anda saat tim HRD bertanya tentang diri sendiri? Apakah gambaran positif atau negatif? Hati-hati, pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui karakter dasar Anda. Karakter seseorang pekerja merupakan aspek penting bagi perusahaan. Calon pekerja yang berkarakter kuat tentunya akan menarik perhatian pemberi kerja, terutama jika karakter sesuai dengan nilai-nilai perusahaan. Oleh sebab itu, pilihlah 3 kata yang dapat mendeskripsikan diri Anda. Sesuaikan dengan posisi pekerjaan yang dilamar. Berikan gambaran karakter yang sesuai dan pilih kata-kata positif. Misalnya yaitu jujur, pekerja keras, antusias, berkomitmen tinggi, mudah bekerja sama, komunikator yang baik, dan lain sebagainya. Pastikan karakter yang disebut memang sesuai dengan karakter Anda sesungguhnya. Pertanyaan kedua yang sering ditanyakan yaitu apa yang diketahui tentang perusahaan ini. Pertanyaan ini cukup penting karena seorang pelamar wajib mengetahui tempat atau perusahaan yang dia tuju. Sehingga biasanya pertanyaan ini muncul untuk mengetahui tingkat pengenalan calon karyawan terhadap visi dan misi perusahaan. Tips dalam menjawab pertanyaan ini yaitu pastikan fokus pada sisi positif perusahaan yang akan dilamar. Jangan sampai membandingkan dengan perusahaan yang terdahulu. Tunjukkan bahwa perusahaan yang sedang dilamar ini memiliki keunggulan-keunggulan yang membuat Anda tertarik untuk bergabung. Hal ini dapat membuat perusahaan menjadi semakin tertarik untuk memilih Anda sebagai karyawannya. Pertanyaan ketiga yang sering ditanyakan yaitu, mengapa Anda tertarik bergabung ke perusahaan ini? Kebanyakan orang tentunya akan menjawab suasana kerja yang lebih nyaman dan gaji yang tinggi. Jangan terkecoh. Pertanyaan ini merupakan usaha untuk mencari motivasi yang sesungguhnya. Setiap perusahaan lebih menginginkan pekerja yang loyal. Oleh sebab itu, pastikan jawaban yang diberikan bukan jawaban remeh seperti kenaikan gaji. Apalagi jika sampai mengutarakan ketidaknyamanan di perusahaan sebelumnya. Perusahaan yang baru tentu akan menilai Anda adalah orang yang tidak mau bekerja keras. Sebaiknya jawab pertanyaan ini dengan alasan-alasan positif. Misalnya karena ingin berkontribusi lebih dalam menyalurkan bakat, atau lebih karena posisi yang dilamar sesuai dengan latar belakang pendidikan. Pastikan bahwa alasan bergabung lebih karena motivasi yang membangun. Pertanyaan keempat yaitu prestasi apa yang telah diraih dalam karir Anda. Cukup wajar bahwa setiap perusahaan menginginkan calon karyawan yang terbaik. Oleh sebab itu, perusahaan biasanya ingin mengetahui pencapaian di masa-masa sebelumnya.
sehingga perusahaan dapat mengukur tingkat keberhasilan jika seumpama perusahaan memutuskan untuk mempekerjakan Anda. Untuk menjawab pertanyaan ini, jelaskan dengan baik setiap pekerjaan yang telah diselesaikan di perusahaan sebelumnya. Berikan contoh keberhasilan yang telah diraih sebelumnya. Buktikan bahwa Anda layak untuk diterima di perusahaan idaman. Pertanyaan berikutnya yang kelima, yaitu jelaskan rencana Anda ke depan. Maksud dari pertanyaan ini yaitu untuk mengetahui berapa lama ingin bergabung dengan perusahaan yang dilamar. Jangan sampai ternyata perusahaan salah mempekerjakan seorang kutu loncat atau pegawai yang sedang berpindah-pindah perusahaan. Untuk menjawab pertanyaan ini, uraikan untuk tujuan jangka panjang. Pastikan bahwa Anda melibatkan perusahaan yang dilamar sebagai bagian dari rencana. Jawablah dengan bijak dan pikirkan dengan matang. Jangan sampai menjawab seadanya. Pertanyaan berikutnya yaitu berikan gambaran tentang pekerjaan yang dilamar. Sangat penting untuk mengetahui posisi yang dilamar, karena hal tersebut berkaitan dengan tugas di perusahaan tersebut di kemudian hari. Perusahaan pasti enggan mempekerjakan orang yang tidak mengerti apapun tentang tugas-tugasnya, karena hal tersebut berarti butuh waktu lebih lama untuk membuat pekerja baru beradaptasi dengan lingkungan perusahaan. Oleh sebab itu, pastikan telah mencari informasi terlebih dahulu apa yang kira-kira akan menjadi tanggung jawab. Dengan jawaban yang tepat, maka perusahaan akan merasa bahwa Anda adalah orang yang tepat untuk posisi ini. Pertanyaan ketujuh, mengapa Anda berhenti dari perusahaan sebelumnya? Ini adalah salah satu pertanyaan penting karena dari jawaban perusahaan dapat menilai karakter dan orientasi Anda. Karena biasanya motivasi seseorang berhenti bekerja sangat erat dengan karakter dan orientasinya. Oleh sebab itu, hindari menyebutkan masalah pribadi sebagai alasan. Pastikan alasan karena suatu hal yang profesional. Pastikan juga bukan oleh karena konflik. Fokuslah pada jawaban bahwa ingin mencari posisi yang lebih baik untuk berkembang sesuai minat dan bakat. Lalu pertanyaan berikutnya tentang gaji. Berapa gaji yang diinginkan? Pertanyaan ini memang cukup sulit untuk dijawab, karena bisa jadi di posisi yang sama gaji yang diminta akan berbeda, sehingga biasanya menentukan gaji membutuhkan pemikiran lebih. Oleh sebab itu, ketahui lebih dahulu standar gaji di perusahaan yang akan dilamar. Perhitungkan faktor-faktor seperti pengalaman dan tingkat kesulitan pekerjaan. Jelaskan ekspektasi Anda, namun pastikan masih di dalam standar perusahaan, sehingga Anda dapat memperoleh nilai maksimal dari standar yang diterapkan oleh perusahaan tujuan Anda. Pertanyaan terakhir biasanya ditutup dengan, apakah ada pertanyaan untuk kami? Jangan jawab tidak ada, karena itu akan membuat pihak perusahaan merasa Anda tidak tertarik bekerja di sana. Jawablah dengan pertanyaan-pertanyaan seputar budaya, peraturan, dan sistem perusahaan yang sedang mewawancarai Anda, seperti benefit apa saja yang saya dapatkan jika diterima bekerja di sini? Berapa lama jam istirahat yang diberikan? Apakah ada uang lembur? Berikan pertanyaan yang memang benar-benar Anda ingin ketahui. Selain interview tentang pekerjaan, ada juga proses tanya jawab atau interview dengan calon mertua yang baru pertama kali bertemu. Biasanya ada beberapa hal yang ditanyakan oleh calon mertua kepada teman anaknya tersebut. Berikut ini adalah contoh-contohnya. Pertanyaan pertama tentang aktivitasmu saat ini. Hal ini sangat umum ditanyakan oleh calon mertua kepadamu untuk mengetahui kesibukanmu saat ini. Apakah menjalani studi atau sedang bekerja? Pertanyaan berikutnya yang tidak kalah pentingnya dari calon mertua yaitu,
menanyakan tentang latar belakang keluargamu. Biasanya bertanya tentang orang tuamu itu latar belakangnya apa, jumlah saudaramu ada berapa, pekerjaan orang tuamu sebelumnya apa, dan lain sebagainya. Pertanyaan lainnya yang membuat calon mertua tertarik tentang Anda yaitu, bagaimana sih kalian bisa bertemu? Mungkin jawabannya, iya, kita bertemu itu karena kita satu sekolahan, atau ada kegiatan yang sama, dan lain-lain sebagainya. Pertanyaan selanjutnya dari calon mertua yaitu, sudah kenal berapa lama sejak pertemuan pertama? Pertanyaan yang tak kalah pentingnya yaitu, bagaimana rencana masa depan kalian? Tentu calon mertua sudah banyak makan asam garam kehidupan, sehingga mereka pasti gak mau melihat anak dan menantunya nanti memilih jalan yang keliru. Karena itu mereka ingin tahu bagaimana rencana kalian nanti di masa depan. Nantinya akan tinggal di mana? Apakah akan memutuskan langsung punya anak atau menunda dulu? Nanti istri tetap bekerja atau di rumah, dan sebagainya. Selain tanya jawab untuk melamar pekerjaan dan tanya jawab dengan calon mertua, ternyata masih banyak juga tanya jawab lainnya. Misal, tanya jawab dosen kepada mahasiswa ketika sidang kelulusan, tanya jawab hakim dengan terdakwa, dan lain sebagainya. Kadang untuk satu pertanyaan jawabannya bisa bermacam-macam, bisa berbeda, dan walaupun berbeda, kalau jawabannya meyakinkan dan tegas, tentu dianggap benar. Bagaimana dengan pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur? Apakah bisa kita persiapkan seperti proses tanya jawab mencari kerja atau persiapan ketika tanya jawab dengan calon mertua? Dalam mengikuti wawancara tersebut, kita memakai pakaian terbaik seperti jas dan kemeja. Tapi ketika mati, kain kafan putihlah yang menempel di badan, dan semuanya penuh dengan kegelapan. Terdapat 3 pertanyaan pokok yang akan ditanyakan malaikat Mungkar dan Nakir. Namun terdapat 3 pertanyaan lainnya sehingga ada 6 pertanyaan, yaitu, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, apa kitabmu, di mana kiblatmu, dan siapakah saudaramu. Meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membocorkan terkait pertanyaan apa saja yang ditanyakan malaikat Mungkar dan Nakir, tetapi tidak semua manusia bisa menjawabnya, sebab jawaban yang akan diberikan tergantung dengan perbuatan-perbuatan amal ibadah dan keimanan kita. Orang-orang mukmin menjawab kedua malaikat tersebut, Tuhanku adalah Allah yang Maha Esa, tidak sekutu baginya, Islam agamaku, Muhammad adalah nabiku, ia penutup para nabi, Ka'bah adalah kiblatku, orang-orang mukmin adalah saudaraku, Al-Quran adalah imamku, sunnah Rasul adalah jalan hidupku. Aku membaca kitabullah dan beriman serta membenarkannya. Kedua malaikat itu berkata kepada ahli kubur yang beriman itu ketika mendapat taufik untuk menjawabnya, engkau benar, tidurlah sebagaimana tidur para pengantin yang tiada dapat membangunkannya kecuali orang yang paling mengasihinya. Bila orang-orang beriman yakin akan adanya kehidupan di alam barzah, maka akan mempersiapkan diri dengan amalan-amalan terbaiknya. Sebab yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak bisa dipersiapkan dengan dihafalkan tanpa amalan. Bila seseorang bisa menjawab pertanyaan tersebut, mendapatkan reward atau penghargaan dengan dijadikannya tempatnya tersebut menjadi taman-taman surga. Bila seseorang tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mendapatkan punishment atau hukuman dengan dijadikan tempatnya tersebut menjadi lembah-lembah neraka. Berbeda dengan wawancara kerja, bila gagal menjawab, paling bisa diulang lagi dalam kesempatan interview berikutnya.
butuh mental yang kuat dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Pertanyaannya ini bisa dibilang mudah tapi jawabannya susah, atau bisa dibilang pertanyaannya susah tapi jawabannya mudah. Kondisi saat itu serba gelap. Dua malaikat yang bertanya menyeramkan dengan suara yang menggelegar, sehingga bila kita hafalannya kuat untuk menjawab pertanyaan ini, maka detik itu juga kita lupa dengan jawaban yang mau dipersiapkan tersebut. Badan bisa gemetar, dan kalau keadaan itu dialami di dunia, bisa ngompol di celana saking dahsyatnya fitnah di alam kubur tersebut. Sahabat-sahabat yang beriman, sesungguhnya pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur itu benar adanya dan setiap manusia akan menghadapinya, kecuali beberapa golongan dengan amalan-amalan tertentu yang tidak mengalami kejadian fitnah kubur. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.